Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para asatidz, para kiai, para haji, para sesepuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan semua amal-amal saleh. Dan kita sekarang sudah memasuki madrasah yang namanya Ramadan. Merupakan salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW. Tidak ada agama lain yang Allah perintahkan puasa kecuali agama kita Islam. Mungkin agama lain ada puasa, tapi tidak diperintah sama Allah. Cuma agama kita saja Allah perintahkan puasa. Dan selama 1 bulan, dan ini dinamakan sebagai madrasahnya umat Islam, tempat digemblengnya umat Islam selama sebulan, yang hasil tujuannya adalah jelas nyata supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum, ay fardha alaikum, diwajibkan atas kalian, asyama, berpuasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan luar biasanya di sini pakainya fi'il mudhari', tattaqun, berarti agar terus berproses menjadi orang bertakwa. Bukan fi'il madi. Kalau fi'il madi itu artinya sudah lewat. Qara'a artinya sudah membaca. Yaqra'u sedang atau akan. Sedang atau akan membaca. Jadi proses bertakwa itu lama. Kita akan belajar pada bulan Ramadan ini, kita akan dididik oleh Allah. Apa pendidikannya? Pendidikan ikhlas. Pendidikan pertama adalah pendidikan ikhlas. Kemudian pendidikan sosial. Kenapa pendidikan ikhlas pertama? Yang pertama pendidikan ikhlas. Karena hanya pada bulan puasa saja Allah mengajarkan kita untuk ikhlas. Bagaimana ikhlasnya? Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis, kullu amal ibn Adam lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, manusia itu lahu, baginya. Semuanya untuk orang yang beribadah, sholat, ya buat
kebaikan hamba tadi yang sholat. Zakat kembalinya ke orang tersebut yang melaksanakan ibadat. Sedekah yang ngaji semuanya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas langsung. Pahala puasa nggak ada yang tahu, Bang. Berapa besarnya nggak ada yang tahu. Kalau yang lain sudah Allah kasih tahu. Sholat fardu berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadisnya aja. Rasulullah bersabda, sholat berjamaah yaitu 20 derajat dibanding sholat sendirian. Sedekah 1 Allah balas 10. Bi asyri amsalihah. Setiap berbuat kebaikan 1 Allah balas 10. Kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan balasnya, kata Allah. Kenapa bisa dikatakan puasa itu untuk Allah? Karena puasa nilainya ikhlas. Tidak ada yang tahu dia puasa atau enggak kecuali dia dengan Allah. Zaman saya SD, Bu, Pak, ingat berangkat bulan puasa pagi-pagi puasa di sekolah anak main lari-lari sama teman-teman, haus masuk kamar mandi, minum, dilap lagi, udah nggak ada yang tahu batal apa enggak. Yang tahu kan saya dengan Allah saja. Pura-pura ngidul, banyakin ngidul biar dikira puasa, padahal matanya seger. Matanya orang puasa dengan orang yang nggak puasa beda. Matanya orang puasa itu sayu. Diajak ribut juga nggak mau. Dicaci maki juga, saya lagi puasa. Tapi matanya orang nggak puasa, kereng. Artinya kereng, sinarnya kuatnya ada. Maka kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya akan balas pahala puasa itu. Maka di sini pendidikan ikhlas. Karena tidak ada yang tahu kita puasa atau enggak kecuali saya dengan Allah. Pendidikan sabar. Dididik oleh Allah selama sebulan untuk jadi orang sabar. Sabar menghadapi, menjalankan, meninggalkan. Pertama, sabar menjalankan ketaatan pada Allah. Bagaimana tidak sabarnya? Yang biasa bangun jam 3, apalagi ibu-ibu, bangunnya lebih malam lagi, jam 2 bangun, dia suruh masak untuk sahur. Jam 3 dia baru bangunin keluarganya. Apalagi ada ritual sebelum masaknya, sholat tahajud dulu, ya Bu ya, sholat tahajud, kemudian baru tarak-tarak masak. Barang je kesiangan bapak ibunya, bagaimana? Gagal sahurnya. Sekeluarga puasa tanpa sahur. Maka pendidikan sabar menjalankan ketaatan pada Allah dalam kondisi yang luar biasa. Dalam kondisi lagi puasa, tetap sholat jamaah, tetap ngaji, dalam kondisi ngantuk-ngantuknya, tetap taat sama Allah. Sabar menjalankan ketaatan pada Allah. 2, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Di puasa ini luar biasa, Pak. Yang halal saja Allah haramkan, apalagi yang haram. Apa yang halal, makan itu halal. Yang masak-masak kita sendiri, lauk kambing kita sendiri yang masak, rendang kita sendiri yang masak. Tapi wayahnya sudah imsak mah, sudah haram, nggak boleh disentuh. Padahal halal. Tapi Allah haramkan ketika puasa. Kita nurut patuh sama Allah. Allah haramkan, kita sabar. Haramkan dari yang halal aja Allah haramkan, apalagi perbuatan-perbuatan yang haram.
Ya. Sampai Rasulullah bersabda, rugi sekali seorang hamba itu ketika dia puasa tapi tidak bisa menjaga perkataannya, perkataan buruknya tidak dijaga, sehingga Allah tidak butuh sama puasanya, walaupun dia nggak makan, nggak minum selama sebulan. Ketika puasa Allah nggak butuh, karena tidak menjaga perkataannya. Stop, jangan gibah dulu selama puasa. Libur, jangan ngerumpi dulu selama puasa. Libur, jangan sampai kita mencaci maki saudara. Libur, tahan, karena akibatnya apa? Fatal. Puasanya kita nggak dianggap sama Allah. Udah puasa lapar-lapar dari pagi sampai sore, nggak diterima sama Allah gara-gara tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk. Bohong lagi, ya, ditinggalkan. Kemudian pelajaran disiplin. Allah pengen orang umat Islam itu disiplin. Seberapa banyak makanan yang di atas meja, kalau belum waktunya datang maghrib, nggak boleh dimakan. Kalau sudah imsak, sudah disiplin, mengatur waktu dengan baik. Pendidikan ditanamkan sama Allah seperti itu selama sebulan. Masa iya nggak lulus, nggak ikhlas, nggak sabar, kayaknya mustahil. Maka la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Maka ini salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, umat Rasulullah SAW. Maka jangan benar-benar, jangan sampai kita menyiakan waktu Ramadan kita, apalagi dengan perkara-perkara yang kita bisa membatalkan pahala puasa kita, bisa Allah tidak anggap puasa kita. Ya. Maka luar biasa. Setiap amalan yang sunnah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi pahala yang wajib, apalagi yang wajibnya. Maka jangan sampai sedikit pun meremehkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Masih banyak di antara kita yang ketika sholat tarawih, menunggu sholat tarawih, setelah sholat isya selesai imam baca doa, malas ngadeg, Pak. Malas ngadeg untuk sholat sunnah ba'diyah isya, padahal itu sholat sunnah muakkad. Banyak begitu tuh. Nanti aja sholat ngadegnya sholat tarawih. Itu orang yang keutamaannya nggak paham dia. Salat sunnah ba'diyah isya lebih utama daripada salat sunnah tarawih. Malah nggak berdiri, nunggu imam berdiri salat sunnah tarawih. Banyak di antara jamaah kita seperti itu. Tanggung sekalian, padahal maka jangan sampai melewati sedikit pun pahala-pahala ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan. Karena pahalanya luar biasa. Maka kalau ada tetangga kita, sebelah kita, habis sholat isya, selesai imam baca doa, nggak berdiri, tarik, Pak. Eman-eman ditarik. Berapa dapat pahala, ngajak dia sholat sunnah, dia beri sholat sunnah dapat pahala. Ayo Pak, bangun Pak. Ayo, ini lebih utama dari tarawihnya. Malah kebanyakan pada duduk santai. Maka itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar senantiasa bisa melaksanakan sekecil apapun ibadah-ibadah sunnah dan yang wajib ketika pada bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa auhallahu ila Isa alaihissalam an kulli bani Israila la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahiratin wa absarin khashi'atin wa badanin naqiyatin wa akhbiruhum anni la astajibu lahum da'watan wa la ahadun minal khalqi qablahum mudlimatan. Dan Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam agar Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel, la yadkhulu bayatan min buyuti, janganlah mereka semua masuk sebuah rumah dari rumah-rumahku, illa biqulubin tahiratin, kecuali dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang di dalamnya tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada iri dengki, wa basarin khasyiatin, dan mata yang khusyuk, wa badanin naqiyatin, dan badan yang bersih, badan yang suci dari najis dan dari hadas kecil dan besar. Wa akhbirhum anni, dan kabarkan pada mereka, anni, bahwasanya saya la astajibu lahum da'watan, tidak akan menjawab bagi mereka doa-doanya, wala ahadun minal khalqi qablahum, dan tidak seorang pun dari makhluk yang saya ciptakan sebelum mereka, mudlimatan, dalam keadaan berbuat zalim. Kalau dari wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam ini mengabarkan pada kita bahwasanya kita kalau masuk masjid rumahnya Allah, maka harus dengan hati yang bersih, hati yang suci, yang tidak ada dendam, tidak ada iri dengki, kemudian dengan mata yang khusyuk, dan dengan badan yang bersih, badan dan pakaian yang bersih. Dan satu syarat lagi, kalau mau doa kita dikabul sama Allah, jangan sampai kita ada perbuatan zalim. Dan Allah mengabarkan, saya tidak akan mengabulkan bagi mereka doanya, dan tidak seorang pun makhluk sebelumnya mudlimatan, ketika dia berbuat zalim. Jadi syarat supaya doa dikabul, tidak ada perbuatan zalim yang kita lakukan. Tidak ada kezaliman yang pernah kita lakukan. Kalau ada, maka segera bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Wa ahallahu ila ba'di anbiya'i alaihissalam, abdi habli min aynaka ad-dumu wa min qalbika al-khusyu' thumma ad'u fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Dan Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya, abdi, wahai hambaku, habli min ainaika ad-dumu, berikan kepada saya dari dua matamu ad-dumu, air mata. Kata Allah, berikan kepada Allah air mata kepada Allah. Maksudnya supaya kita bisa menangis ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menangis. Air mata kita hanya kita berikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yaqub, inna ma'ashku bathi wa husni ilallahi. Nabi Yaqub itu ketika diuji sama Allah dengan punya anak yang luar biasa nakalnya, yang sekarang jadi orang Israel itu, orang Yahudi itu, punya anak Nabi Yusuf, kemudian adanya Bunyamin punya anak lagi 11, saudara Nabi Yusuf yang orang Yahudi itu. Dan Nabi Yaqub dalam kisahnya tadi di dalam surat Yusuf
Menurut orang-orang 11 anak itu yang Yahudi itu, bapak saya Nabi Yakub lebih senang, lebih cinta pada Yusuf ketimbang kita. Jadi iri. Akhirnya Nabi Yusuf direncanakan untuk dibunuh sama 11 saudaranya jadi. Kemudian akhirnya dibuang. Nabi Yakub sedih sampai nangis, kehilangan anaknya, dan seterusnya sampai buta matanya. Kata Nabi Ayub, "Inna ma'ashku batha husni ila Allah rabbil alamin." Sesungguhnya saya mengadu dan kesedihan saya hanya kepada Allah. Maka kata Allah, "Sin abdi habli min ainaika adumu." Hambaku, berikanlah kepada saya dari dua matamu itu adalah air mata. Air mata penyesalan, air mata taubat, itu yang akan memadamkan panasnya api neraka. Wa min qalbika al-khusyu', dan berikan kepada saya, kata Allah, dari hatimu al-khusyu'. Khusyuk, ketika sholat khusyuk, dan memang ini sangat luar biasa susahnya khusyuk itu. Sholat yang khusyuk itu luar biasa susahnya, apalagi zaman sekarang luar biasa. Ada Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa karomah, maunah para wali, orang-orang soleh sekarang lebih hebat daripada karomahnya sahabat?" Kita pernah dengar karomahnya Sunan Gunung Jati ketika beliau menikah dengan putri Raja Cina, Putri Ongtin. Zaman sahabat gak ada yang bisa seperti itu. Jadi di kerajaan Cina itu terkenal ada orang alim, orang sakti, bahasanya gitu. Orang sakti dari Jawa, dia bisa ngobatin semua penyakit, yaitu Sunan Gunung Jati. Akhirnya diundang, ditantang sama Raja Cina tadi. Putrinya Ongtin disuruh pura-pura hamil, pakai baskom, perutnya kasih baskom. Satu lagi perempuan yang benar-benar hamil. Kata rajanya, "Kalau kamu emang orang pintar," katakanlah bahasa orang Cinanya tabib sakti mandraguna, coba dari dua wanita ini mana yang benar-benar hamil? Sunan Gunung Jati nunjuknya Putri Ongti, dia lagi hamil. Itu raja ketawanya luar biasa, karena ternyata nggak sakti luar biasa. Dia bisa dibohongin sama saya. Putri Ongtin hamil, wah ketawa semuanya, rajanya, menterinya, panglimanya semua. Sudah pulang. Akhirnya Sunan Gunung Jati pulang. Baru nyampe Cirebon, Putri Ongtin nangis-nangis. "Ayah, perut saya sakit, ayah. Ada yang gerak-gerak di perut saya." Dibuka benar, baskomnya jadi perut. Dan benar-benar hamil. Baru tuh keringet dingin keluar semua dari Raja Ongtin, di Raja Cina tadi. Oh, itu benar-benar. Dipikirnya tabib yang nggak tahu apa-apa. Zaman sahabat nggak ada yang begitu, Pak. Zaman sahabat Nabi, zaman tabiin nggak ada kesaktian seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, kenapa ada karomah kesaktian yang Allah berikan pada para wali sampai segitunya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, karena keimanan orang zaman sekarang beda dengan keimanan para sahabat dan tabi'in.
Para sahabat ketika datang satu wahyu kepada Nabi Muhammad langsung beriman. Langsung seyakin-yakinnya beriman. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq luar biasa imannya itu. Ketika terjadi Isra Mi'raj, beliaulah orang pertama membenarkan, padahal ketika dikisahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj di depan Masjidil Haram, bengong subuh-subuh itu. Bengong Nabi Muhammad mikir bagaimana saya menyampaikan ke umat saya peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana dampaknya? Ada yang beriman, ada yang enggak. Nanti yang beriman bagaimana? Akan kembali kafir lagi? Nanti saya akan... Abu Jahal tahu, dilihat sama Abu Jahal. Ya Muhammad, saya lihat engkau pusing sekali, ada apa? Nabi Muhammad tuh, biar kata Abu Jahal itu musuh luar biasa. Luar biasa, musuh yang membencinya, menghinanya mati-matian, tapi ketika diajak ngobrol, dendamnya tuh nggak ada, biasa saja. Ini Abu Jahal, saya tadi sudah Isra Mi'raj ke Palestina, kemudian Mi'raj, saya menyampaikan ke umat bagaimana, ngumpulin umat itu bagaimana. Abu Jahal, ini dia. Ini saat yang tepat untuk menghina Muhammad SAW sehina-hinanya. Karena ketika dia debat, dia kalah terus, ini pasti pas. Gak mungkin orang waras bisa berangkat ke Palestina yang harusnya 3 bulan cuman semalam. Kata Abu Jahal, tenang, urusan untuk ngumpulin orang saya jagonya. Ya udah, dikumpulkan orang, kumpulkan. Kata Abu Jahal, wahai kaum, wahai masyarakat, kita akan dengarkan bagaimana Muhammad akan menyampaikan apa. Ini momennya, momen dia untuk menghina Nabi Muhammad, karena ketika dia debat, kalah terus. Sampaikan Nabi Muhammad, ini saya pernah Isra Mi'raj, Isra ke sana. Wow, langsung kan, bagaimana? Kalian percaya enggak? Muhammad sudah gila. Dia benar-benar gila. Sampai yang beriman pun, yang sudah masuk Islam kembali jadi murtad lagi. Wah, ngapain? Ini orang gila. Sampai akhirnya ada seorang arsitek. Orang arsitek, dia paham, pernah ke Masjidil Aqsa, pernah ngitung berapa ininya, pintunya berapa, ininya berapa. Ya Muhammad, kalau memang engkau benar ke sana, ceritakan pada saya berapa pintunya, berapa ininya, berapa ininya. Nabi Muhammad diam sebentar, malaikat Jibril datang menggambarkan, pintunya sekian, tiangnya sekian, jendelanya sekian. Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Kamu memang tukang sihir. Sudah dikasih tahu jawabannya begitu. Abu Jahal senang sekali dia. Akhirnya habis itu langsung lari ke rumah sahabatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, ya Abdullah, teman kamu Muhammad sudah gila. Gila kenapa? Dia bilang dia telah Isra ke Palestina, Masjidil Aqsa, cuman semalam. Kata Abu Bakar, apapun yang dia katakan, saya yakin 1000% percaya. Kata Abu Jahal, teman sama temannya sama-sama gilanya. Maka di sini maksudnya adalah iman para sahabat beda dengan imannya jamaah sekarang. Orang beriman akan lebih beriman lagi ketika Allah berikan karomah. Maka karomahnya Sunan Gunung Jati tadi, yang tadinya nggak hamil jadi hamil. Padahal para sahabat zaman itu nggak ada. Akhirnya Putri Ongkin disembuhkan lagi, Sunan Gunung Jati balik lagi, disembuhkan, dan pulang. Putri Ongtinnya jatuh cinta. Kemudian pergi menyusul Sunan Gunung Jati. Itu namanya ma'unah, karomah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh.
Dan banyak yang kita dengar kisah-kisah seperti itu. Karena keimanan kita butuh untuk itu, maka Allah berikan itu. Sunan Kalijaga, dia bisa semedi 40 hari 40 malam, dan seterusnya. Maka di sini Allah berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, agar kita tidak masuk masjid Allah kecuali dalam keadaan bersih. Hatinya bersih, tinggalkan semua dendam kesemut yang ada di rumah, jangan dibawa ke masjid. Matanya khusyuk, badan dan pakaiannya suci, dari najis dan dari hadas. Kemudian Allah juga berfirman kepada para nabi yang lainnya agar kita hanya memberikan air mata kepada Allah. Air mata kita hanya kita berikan kepada Allah. Air mata taubat, air mata penyesalan. Digambarkan nanti di Yaumul Hisab, diriwayatkan bahwa ada seorang hamba ketika dihisab sama Allah, yang tahu hanya dia dengan Allah. Umat yang lain Allah tutupi. Allah sebutkan semua dosa-dosanya. Wahai hambaku, kamu berbuat dosa ini, berbuat dosa ini, berbuat dosa ini. Apa kamu mengakui? Ya Allah, saya akui semua. Pokoknya di sidang benar-benar. Kamu berbuat dosa ini. Pada waktu itu kamu berbuat dosa ini. Sehingga akhirnya si hamba tadi gemetar luar biasa. Saya tidak layak masuk surganya Allah. Lumpuh, lumpuh gemetar luar biasa. Sehingga akhirnya kata Allah, wahai hambaku, dosa-dosamu sudah saya paparkan semuanya. Apa kamu mengakuinya? Mengakuinya dengan benar-benar. Ya Allah, saya akui dosa-dosa saya semuanya. Yang terakhir perkataan Allahnya, firman Allahnya, dosa semua itu sudah saya ampuni. Luar biasa senangnya hamba tadi. Maka di sini jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, segera iringi dengan istighfar. Ketika kita terpancing oleh emosi dan emosi itu salah, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika keluar kata-kata yang tidak pantas, segera istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar tadi Allah hapus lagi, tidak Allah catat lagi. Wa min qalbika al-khusyu, dan berikan dari hatimu al-khusyu. Subad'u fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Kemudian setelah itu berdoalah kepada saya. Karena sesungguhnya saya adalah fa inni astajibu laka, maka sesungguhnya saya akan mengabulkan bagimu doanya. Wa anal qaribul mujib, dan saya adalah zat yang maha dekat dan maha menjawab, mengabulkan doa-doa. Bahkan sebelum kita berdoa kepada Allah, Allah sudah buat dulu ijabahnya. Sebelum kita minta sama Allah, Allah sudah siapkan jawabannya. Kayak kita lagi ujian waktu SD, waktu sekolah itu. Gurunya tuh udah bikin dulu jawabannya tuh. Kalau dibikin soalnya, ini pertanyaan ini apa? ABC-an, jawabannya A ini. Sama ketika kita berdoa, Allah sudah buat dulu. Dia akan berdoa apa? Jawabannya ini. Tinggal ketemu apa enggak jawabannya, kan gitu. Maka di situ nggak boleh kita putus asa ketika berdoa. Udah berdoa saja, karena Allah sudah siapkan jawabannya. Allah sudah siapkan pengabulannya. Bentuknya apa kita nggak tahu. Maka ud'uni astajib lakum, berdoalah pada saya, jangan malas berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala-pahala yang Allah sediakan dan ijabah-ijabah yang Allah siapkan untuk kita.
Karena dengan kita berdoa, kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya ini hamba Engkau yang lemah, nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk berdiri saja masih butuh bantuan 2 kaki dan kaki yang sehat. Nah, di sini setelah air matanya keluar, hatinya khusyuk, baru kemudian berdoa pada Allah, Allah ijabah doanya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.